Oke, wah lo tengok-tengokan kenapa tuh? Oh ngobrol. Si Bahlul jangan ngobrol di jalan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali. Hello everybody. Jadi kali ini gue pengen bahas yang kepengen gue bahas dari lahir gue di dunia ini. Gue tuh kepengen bahas warga versus Samory, masyarakat versus Samory, mobil ini versus Gus Ali, anjir. Kaget gue. Jadi kali ini kita nih, sebenarnya kalian pun sudah paham ya mau gue bahas nih seperti apa. Jadi gue nih ngelihat kasus Samory dalam setahun terakhir ini. Sebenarnya Samory itu makin tahun makin parah gue lihat, karena semakin tahun semakin muncul hal-hal baru yang tidak baik. Anjir, gue sampai kayak khutbah Jumat, tau gak sih lo? Jadi kayak gue melihat Samory ini sekarang nih bukan untuk ajang riding mencari sarapan di pagi hari bersama teman-teman tercinta, tapi lebih ke ajang show off motor baru kalian, motor baru dimodif kalian, ajang show off skill riding kalian, ajang show off. Gue bilang kalian nih, bukan kalian sebagai subscriber dan penonton ya. Ya Allah, dia kenapa nangis? Tapi lebih ke si itu, pelaku-pelakunya. Buset bang, knalpotnya mau lepas tuh. Jadi gue melihat ajang show off ini pokoknya ada yang dari skill motornya, kebodohan, dan tingkah-tingkah nggak jelas. Jadi coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama gue ngelihat ini sekarang riding Samory. Sekarang Samory itu bukan bener-bener untuk pure riding, tapi emang community terbaru muncul. Habis itu juga tujuannya juga, aduh gimana ya, gue kalau ngomongin Samory ini sebenarnya ada takutnya, karena kalau udah ngomongin yang namanya community ini sensitif gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita tetap ngomongin aja. Jadi gue Samory sekarang ini gue tidak bisa menikmati seperti dulu, karena dulu Samory itu beda. Dulu tuh bener-bener kayak, biarpun ada terasa perbedaannya, ada antara moge dan mocil doang, rasanya cuma gitu dulu tuh. Tapi sekarang tuh hal-hal kecil sudah terasa perbedaannya. Jadi kayak lu pakai motor ini beda, sama nih motornya sama nih, tapi yang satu dimodif satu enggak, itu bisa saling nggak sapa gitu loh, karena satu dimodif satu enggak gitu loh. Dan ini kejadian nyata. Habisnya gue baca dari cerita teman-teman, banyak yang merasakan, banyak yang DM, banyak yang di komen di video sebelumnya gitu kan. Habis itu kalau untuk ajang pamer skill udah dari dulu sih, yang namanya wheelie, speeding, cornering. Dan kenapa kalian pelaku ya memilih tempatnya untuk wheelie dan speeding dan cornering ini di tempat yang rame gitu loh? Kalian kalau mau night ride, kalian mau begitu sih, menurut gue silahkan aja selama sepi ya. Tapi udah terlalu banyak yang jadinya crash dan kena orang lain gitu loh. Jadi gue bukan menggurui, gue bukan memaki, tapi gue memberikan fakta saja yang terjadi di lapangan ceritanya gitu kan. Anjret, Subaru Impreza ya ini WRX. Sekarang ini lo kalau Samory, kok pelan tiba-tiba. Mendadak ngerem deh, kan kaget gue. Dan sekarang kalau lu Samory itu lu kalau nyapa orang sekarang itu jarang banget yang balas sapa cuy. Jadi brotherhood biker itu sudah makin kesini makin hilang gue lihat gitu loh. Tapi kalau misalnya gue nyapa anak adventure sih ada 90% pasti balas. 98% pasti balas. Biasanya kalau nggak balas berarti lagi nggak denger gitu loh. Kalau anak adventure enaknya gitu, kalau gue lihat gitu. Makanya gue masuk adventure tuh karena gue merasa gue masuk ke semuanya, gue nyaman juga dan motornya enak-enak. Habis itu kalau kita ngomongin Samory, sekarang masyarakat pun sudah muak sama namanya Samory. Masyarakat udah tahu loh, apa tuh iki Samory gitu loh. Jadi udah bener-bener muak. Isinya katanya rame, knalpotnya berisik, banyak tingkah di jalan, nggak menghargai pengguna jalan lain gitu-gitu loh. Jadi seperti Samory ini sudah nggak ada baiknya. Dan sesuatu kalau sudah nggak ada baiknya, lebih baik ditinggalkan, bukannya begitu? Nah, walaupun begitu, gue tetap ada Samory. Dan by the way ini gerimis. Damn it, masa hujan? Jadi gue tetap Samory, gue tetap penasaran, dan gue akhirnya merasakan sendiri bahwa Samory itu sudah tidak
seenak dulu lah gitu loh. Makanya ini gue juga kalau PSBB udah kelar, gue mau buat San Mori bersama, dan beneran San Mori gitu loh. Semua motor boleh join. Habis itu nggak ada namanya kasta-kastaan, nggak ada namanya kita tidak tegur sapa, nggak ada. Pokoknya semuanya saling sapa, saling ngobrol. Gue kepengen kayak gitu. Walaupun itu susah, karena makin kesini, waduh, permotoran Indonesia, aduh, kayak makin gak enak beneran deh. Makin kayak orang kalau udah mau masuk nih sekarang nih banyak poser gitu loh. Jadi banyak yang bukan emang anak motor tapi ngelihat, oh, anjir anak motor nih keren nih, masuk ke dalam. Belum tahu attitude-nya bagaimana, udah yang penting gue masuk ngetren, udah gue menikmati itu semuanya deh. Tapi yang gini-gini biasanya nggak lama. Tapi kok udah setahun tetap ada. Wah, hujan. Nah kalau gue sih udahlah, biarpun hujan kita tetap lanjut. Kalau gue sih biarpun kondisi San Mori begini, jadi biarpun kondisi komunitinya begini, ya kita bukan berarti ya menyerah begitu saja. Tapi ya kita tetap lakukan, tunjukkan yang terbaik. Nah kemarin tuh ada yang bilang, Bang, yang begitu tuh oknumnya lebih banyak cuy daripada yang bener gitu loh. Habisnya gini, masyarakat udah muak, berarti kasusnya sudah terlalu banyak. Apalagi ada kasus sekarang San Mori, kalau riding misalnya 10 orang yang jajan cuma satu, kan tolol gitu loh. Lu tidak menghargai pengusaha-pengusaha, orang-orang yang jualan gitu loh. Lu nongkrong tuh jangan sampai kayak anak yang zaman dulu di Sevel cuma manfaatin wifi beli aqua. Jangan. Lu riding ini lu membawa permotoran Indonesia. Apalagi lu kalau ada community, lu membawa komunitas lu. Jadi lu sudah dengan tingkah lu yang sesimpel lu tidak beli minuman es teh manis aja, lu tuh mohon maaf, lu tuh bahlul gitu loh. Jadi kayak banyak hal-hal kecil yang menjadikan ini panjang. Bayangin kasus masyarakat enak sama San Mori karena merasa tidak dihargai gitu loh. Dan itu make sense, sangat-sangat make sense. Sebenarnya kalau dibahas banyak lagi, banyak banget yang bisa dibahas ini, tapi ya terlalu panjang nanti videonya. Jadi gue cuma kepingin cukup sedikit-sedikit sharing aja. Dan mungkin teman-teman ada yang merasakan kasus yang berbeda yang belum gue sebut di video ini, masukin di komentar aja. Sama kedepannya kalian kepengen gue bahas apa, nanti masukin di komentar aja. Habisnya ke depannya gue kepengen bahas tentang attitude, cara menggunakan knalpot aftermarket atau racing di jalan raya, biar tidak ada kasus dihancurin knalpotnya sama warga dan polisi gitu. Oke guys, itu aja dari gua. Maaf kalau agak keras ngomongnya, jadi biar nangkep informasinya juga gitu loh. We see you in the next video. Goodbye.